saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat biomu tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada orang ceramah di gereja itu sampai saya udah tidak pernah kenal orang tersebut. Hanya kita diberi, sebelum mendapatkan video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan sholawat saja ditarik. Sholawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah selalu kok sholawat ala Nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Ya kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah yang diceramahi siapa? Orang kafir. Bener, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam. Rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi SAW. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah nggak benar. Jogeman merusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Jogeman merusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa. Ane yo jogeman gedeng wong sugih teman-teman, yo jogeman gedeng melarat teman-teman. Jogeman ini fatwa ilmiah, terus sampean kudu mikir. Jadi makana, jadi maknane tamkin itu cara Imam Ghazali, cara Ibnu Khaldun apa? Adna malin wa adna apa? Yang untuk mengawal agama. Tapi wow, kalau dalam sistem global, kowe nganggo teori napa wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbuha aduwam dihoiri. Jadi kayak jogeman merusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasa. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Nak niatem ngono koyok kowe ra misoi pangerane wong kafir, kuwatir ya Allah. So, ya akhirnya Kanjeng Nabi wis amat lereni iku. Pertama dikongkon nanti sempat jadi syariat. Jebule akibatnya pangeran apa? Dipisoi, dadi korban. Mulane penting nasa mansuh ya penting. Nyatane kejadiannya malah karu-karuan, napa? Mboten karu-karuan. Wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa tsamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Sebut iki. Afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru ana ta ora padha mlaku sapa kafir Mekah kufaru Makkah fil ardi ing dalam bumi. Adakah mereka ndak jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan iktibar. Fatakuna mongko dadi sebabe ana iku lahum kedhe kufar apa kulubun pira-pira ati. Yakiluna kang iso mikir sapa kufar biha lan kulub. Ma ing perkara nazala kang tumurun apa ma bil mukadzibina klan pira-pira wong sing mendustakan qablahum sedurunge kafir Mekah. Au adzanun to dadi duwe kuping ya sama ora kang iso krungu sapa kufar biha klan adzan. Ben rapati budhek nemen-nemen mergo roh tema dunia, roh donya. Ai ikhbarohum utawa akhbarohum tegese pira-pira kabare kufar bil ihlaki lan den rusak wa kharabid diari lan rusai omah kaya tabiru moko dadi itibar sapa kafir Mekah. Fa innaha fa innal qissah kejadiane ngene ayul qissah tegese kejadiane ngene nganti wong kafir ra iso mikir kejadiane ngene la takma
ora picek apa al absaru pira-pira pandangan mata walakin takma tetapi ini picek apa al qulubu ati alati kang fisuduri kang dalam ati. Wong kafir iku mripate ora picek tapi atine picek. Wa yastajiluna kalan padha kesusu mempersegerakan sapa kufar ka ing sira bil adzab iklan terjadine siksa. Tawala yufifalan ora bakal nyulayani sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah. Bi inzalil adzabi kelawan nurono siksa. Fa anjazahu mongko nurono sapa Allah ing adzab yaum badrin ing dalam perang Badar. Wa inna yauman lan sak temne sedina ing rabbika mungguh pangeran sira min ayamil akhirati sang pira-pira dina akhirat bisa babil adzabi iklan sebab anane siksa ka alfi sanatin. Iku padha karo 1000 tahun mimma sangi hitungan tauduna kang ngitung sira kabeh tidak iklan taudun wal ya ilan ya mimma yaudun di dunya ing dalam dunya. Wa ka'ayyin min qaryatin pirang-pirang desa amla itu kang ngembarno ingsun lah maring Korea. Wa ya halete Korea ku zalimatun iku zalim. Akeh perkampungan sing tak mbarno padahal zalim tapi sekali tak jupuk summa akhadhuha. Mongko nuli ngalap ingsun ha ing Korea ai al muradu kang tingarno ahli penduduk Korea. Wa ila jalan maring ingsun sarasan almasiru tai bali ai marjiu tegese nggon bali. Kul ngucap sira Muhammad ya Yohanes eling-eling manusa ahla Makkah tegese penduduk Mekah zaman iku innama ana angin musnul ingsun laku maring sira kabeh nadhirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas. Bayinul ingdari tegese banget oleh ngekeki peringatan. Wa ana ingsun basyirun ngekeki berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Faladina mongko te wong akeh amal kang padha iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihati ngamal saleh. Iku lahum tetep kediladina maghfiratun dari pengapuranan nadunubi sing pira-pira dosa. Wariskon dan rezeki karimun kang mulya, wa rizqun karim al jannatu swarga. Waladina uta wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Ayat Qur'an itu kisah Quran. Oleh tumandang fi ibtaliha kelawan batalno ayat. Mu'ajjizina kang ngapesno kabeh. Nah, kira kita mu'ajjizina kang gawe apesan kabeh. Man ing wong adba kang anut sapa man to itaba kang anut sapa man anabi ing kanjeng Nabi ayun sibunahum utawa yan sibunahum tegese nisbatna sapa ngakeh hum ing man itaba nabi ilal atsi maring apes wa yusabbitunahum lan padha ngekeki apa wae nglemahno ngoten nggih nglemahno sapa kufar ing ashaban nabi anil imani sang iman muqaddirina tegese ngira-ngira ana sapa ngakeh azana ing apes kita anhum saking kabeh. Wa fi qira'atin mu'ajizina musabiqina tegese sondisi kabelan ora ing kita. Ya dzununa tegese nyangka sapa kufar ayu fawituna yen to ngepotno sapa kufar ing kita diingkarihim sebab ingkari kufar alba'sa ing tangi sangka kubur wal iqbal lan siksa. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku ashabil jahim iku penduduk neraka jahim ayin nari tegese penduduk neraka. Niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Nyatan kula terangaken nggih. Karena apa Quran niku dianggap mukjizat paling dhuwur. Kula nu ngrasakno tenan. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno disalah pahami. Kula nu pun neliti min awalihi hatta akhirih. Di pangeran nak dawa rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran napa? Neraka. Itu beda mek dawe ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Wae nak dawa iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ra ono napa? Ganjaran. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dewe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham. Lebih serius dalam konteks nopo? Real. Misalnya begini. Ana wong bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wes pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun to. Mboten fair menjawab, matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak
dalam teori nyata kan nggak ada syarat yang oleh nulung cacili sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyarat akeh ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, itu sirine Quran itu nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono ku delalah tenan tau kejadian. Gini wow. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone ku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis. Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakene cah. Jenenge lonte agak priayi, medun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu putih. Nah, cara santriwati malah ra iso medun sumur to. Jebaro kae lonte ku malah pinter medun apa? Sumur. Terus diobekno. Mboten iki cerita, diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra. Ya mbak Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman be amal soleh iku ganjaran. Kadang amal soleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasi ini. Apa gunane ngamal soleh nak kelakuane ngene-ngene pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok. Apa gunane ngamal nak ra ikhlas, apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Selama tak angen-angen menungso, aku saiki sanut Quran lah. Lah sebuti mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamae wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaratnya ruwet. Halal bener ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenang. Ono kadang kejadian iku aneh. Iki cerita teng kitab, tapi saya tidak bilang ini hadis oke, ada di kitab. Ono wong Majusi, elek-elek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngurmat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare situ. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu uplik sentir. Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iki wong rondo iki duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, kok jenengan sing duwe. Nek eling jenengan Majusi, kula muslimah kula izin, mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi. Terus jare sing Majusi, ya wis ketong-ketong ngene tak jupukno gandum. Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah, cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib ya. Walhasil ceritanya itu ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua tabiana. Akhirnya sing cai ku mau pikir, wah ngimpiku salah ya. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bola. Mboten enten namuni yo. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani. Wonten napa? Wong akhirnya si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jeneng. Ape ra tak sampekno jeneng kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Waget wali kok. Kenapa demikian? Kejadian malam itu udah ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan Nabi. Kok Nabi murah berarti Nabi Nabi tenan. Ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha. Ngakune ya NU. Ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Karena itu tadi wong ora waras iki.
Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Ya apa-apa. Dadak dulu ini saya mau masukin orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malah. Kau masukin orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan Islam di gereja itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu ya, pikiran Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Inilah kesan-kesan membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil apa? Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Maksudnya kan? Na'udzubillah men. Jelas nggak bisa sama ya. Nama itu sudah apa namanya? Menurut Ahlussunnah as-salaf itu al-ismu ainul musamma. Nggak bisa nama tapi musamanya beda, nggak bisa apa? Al-musamma apa? Al-ismu ainul musamma. Jadi kalau memanggil Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya memang Tuhannya Yesus Kristus. Na'udzubillah min. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Ada lagi laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Itu kufur. Dan dia mengucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di tempatnya kufur itu nggak boleh. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur ya. Tapi kalau nggak pakaian mereka itu ya haram. Kelas berat. Sekarang mengucapkan salam pakai salam mereka, tasyabbuh haram. Kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau meyakini bahwa mereka mendapatkan rahmat, orang-orang kafir dapat rahmat, itu juga kafir. Orang kafir nggak bisa mendapatkan rahmat. Umpamanya kalau kita ulus salam, assalamualaikum, nggak boleh warahmatullah, ya. Dan umpamanya kita itu nggak boleh ya, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Kita nggak boleh mendahului mereka dengan ulul salam. Kalau kita di ulul salami, assalamualaikum, asal mereka mengatakan kita waalaikum kita aja ya, waalaikum. Ya, kalau ente baik, semoga kalau kamu niat baik, semoga dapat salam dari Allah, artinya semoga kamu akhirnya masuk Islam, itu maknanya. Waalaikumsalam. Alasan nggak boleh bilang kita mau kamar warahmatullah, itu nggak boleh kepada orang kafir. Nah ini fenomena sekarang ini, pejabat-pejabat, presiden dan lain-lainnya itu ya uluk salam, ya salam sejahtera ya. Dan apalagi salamnya orang Hindu Buddha itu saya nggak bisa menirukannya. Ini nggak boleh itu. Dan tasyabbuh dengan mereka, kalau bangga itu kufur. Kalau membanggakan, tasyabbuh dengan itu menghalalkan dan mengayaki tasyabbuh itu halal, itu bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hatilah. Mari kita pegang erat agama kita. Mari kita tolak itu Islam Nusantara yang dipelopori pertama oleh Gus Dur tapi diaku oleh Said Akil ya, biar dapat uang banyak. Mengaku dia perintisnya
Islam Nusantara. Nah, padahal sebetulnya ya Gus Dur itu yang mulai ada Islam Nusantara itu. Ada doa bersama dan seterusnya. Dia juga biasa ke gereja itu Gus Dur itu. Ya. Umat keliling di Yerusalem udah biasa. Alhamdulillah. Jadi ini marilah kita tolak itu dan kita kutuk itu pegiat-pegiat Islam Nusantara itu. Kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kita tidak ikut campur dengan keburukan NU sekarang. Tidak tahu, kita serahkan. Kita sendiri tidak ikut membuat NU ya. Kita tidak ikut merintis tidak ikut yang mendirikan NU, bukan. Entah gimana, saya nggak tahu. Kita hanya mendirikan pondok pesantren, meneruskan orang tua kita. Mari kita selamatkan akidah kita, selamatkan santri kita. Yang mau, yang nggak fanatik NU, kita selamatkan. Yang fanatik udah bukan santri saya, bukan santri saya sama sekali, nggak ada hubungan dengan saya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUP lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya Orasi Kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan miftah sesat, miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Minta maaf. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini, orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf, hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia? Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqh Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'du syafi'iyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi idnihi. Wa dhahaba al-ba'du al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idnihi. Wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was-salata fi dhalika. Wa Ahmad yukrahu in kana tamma surat wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardhi fil kanais wal bi'i ma'al karaha. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayataini. Wa qala fis syarhi la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah. Wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah,
di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Nah, jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUP lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan miftah sesat, miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Miftah marah. Ya, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqh Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'du syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi idznihim. Wa dhahaba al-ba'du al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bi ghairi idznihim. Wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika. Wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardhi fil kanais wal bi'i ma'al karaha. Wa qala Ibnu Tanim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwara fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun. Wa haka fil karahah riwayatain. Wa qala fis sahih la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalam. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Nah, jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUP lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI,
bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan miftah sesat, miftah kafir, syahadatnya batal dan lain sebagainya. Kita marah. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fiqh Kuwait. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'du syafi'iyya fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idhnihi. Wa dhahaba al-ba'du al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idhnihi. Wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslim dukhul bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima was salata fi dhalika. Wa Ahmad yukrahu in kana tamma suratu wa qila mutlaqan wa dzakara dhalika fi ayat wa qala fil mustawa'id wa tasihhu salatul fardhi fil kanais wal bi'i ma'al karahah. Wa qala Ibnu Taimiyah la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la suwar fiha was salata fiha. Wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwar. Wa hakatu karahah riwayatain. Wa qala fi sahih la ba'sa bis salati fil kanisiyah an-nadifah. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa qala Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalam. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya. Nah, jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya termasuk yang berbeda pendapat dengan saya bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.